Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 05021281924020. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 elemen mesin saya mengenai pelumas. Baiklah, di sini saya akan langsung saja memaparkannya. Pelumas. Pengertian pelumas itu sendiri adalah zat kimia yang berfungsi untuk melumaskan permukaan komponen, mengurangi gesekan antara permukaan, dan dapat melindungi bantalan dari korosi agar awet atau tahan lama. Fungsi pelumas. Fungsi pelumas ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu memperkecil koefisien gesek, kedua pendinginan, ketiga pembersih atau cleaning, yang keempat perapat atau sealing, yang kelima sebagai penyerap tegangan, dan yang keenam pencegahan korosi. Klasifikasi pelumas. Klasifikasi pelumas ini mempunyai 3, yaitu pelumas cair, semi cair, dan padat. Yang cair, yang pertama itu pelumas cair biasanya menggunakan minyak mineral dan sintesis. Minyak mineral paling sering digunakan karena harganya yang murah dan stabil. Yang kedua itu semi cair. Minyak gemuk adalah pelumas semi cair yang memiliki viskositas lebih tinggi daripada oli. Minyak gemuk digunakan di mana kecepatan lambat dan tekanan yang ada berat serta minyak yang menetes dari bantalan tidak diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu yang padat. Grafit adalah pelumas padat yang paling umum digunakan, baik sendiri-sendiri atau dicampur dengan oli atau gemuk. Pelumas padat berguna dalam mengurangi gesekan, di mana lapisan minyak tidak dapat dipertahankan karena tekanan atau suhu, dan pelumas padat harus lebih lembut dari bahan yang dilumasi. Macam-macam pelumas. Terdapat berbagai jenis pelumas. Jenis-jenis minyak pelumas dapat dibedakan penggolongannya berdasarkan bahan dasar atau base oil, bentuk fisik, dan tujuan penggunaan. Yang pertama dilihat dari bentuk fisiknya. A. Liquid, pelumas cair. B. Semi-liquid. C. Soil atau pelumas padat. Yang kedua dilihat dari bahan dasarnya. A. Pelumas mineral, B. Pelumas semi-sintetik, dan C. Pelumas sintetik. Pelumasan. Kerja pelumas adalah memberi separasi antar elemen mesin sehingga tidak terjadi kontak ketebalan lapisan film pada daerah kontak antara 0,1 sampai 1 mikrometer. Dengan demikian tidak terjadi keausan pada masing-masing elemen. Macam-macam sistem pelumasan pada bearing. Yang pertama, grease lubrication. Grease digunakan pada mekanisme bearing yang membutuhkan sedikit lubrikasi di mana tidak perlu menggunakan oli sebagai lubrikan. Ia juga berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran-kotoran masuk ke bearing. Yang kedua, oil lubrication. Lubrikasi bearing yang menggunakan oli dibutuhkan pada mesin-mesin dengan beban kerja tinggi. Sistem lubrikasi oli juga berfungsi untuk menyerap panas yang timbul pada area bearing akibat beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, dry lubrication. Sistem lubrikasi yang ketiga ini tidak melibatkan pelumas berbahan cair seperti grease dan oil.
Sistem ini menggunakan material padat yang dipasangkan langsung pada permukaan gesekan. Yang selanjutnya itu viskositas. Viskositas adalah kekentalan suatu minyak pelumas merupakan ukuran kecepatan bergerak atau daya tolak suatu pelumas untuk mengalir. Satuan viskositas absolut dalam satuan SI adalah kilogram per meter sekon. Viskositas pelumas diukur dengan viskometer universal Seibol. Untuk mengubah viskositas universal Seibol dalam hitungan detik menjadi viskositas absolut atau dalam kilogram per meter sekon, rumus yang dapat digunakan yaitu Z sama dengan SP kali gram of oil. Z viskositas absolut pada suhu T dalam kilogram per meter sekon, dan S viskositas universal Seibol dalam hitungan detik. Nah, mungkin itu saja paparan materi saya mengenai pelumas. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.